Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang metode penghapusan piutang. Piutang yang diberikan kadang kala tidak dapat dilunasi tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan harus mengantisipasinya dengan melakukan pencatatan terhadap piutang yang diberikannya. Namun, jika pada periode yang telah ditetapkan perusahaan, piutang yang dimiliki oleh debitur tidak dapat dilunasi, maka perusahaan harus melakukan penghapusan piutang. Adapun metode yang dilakukan untuk mencatat penghapusan piutang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu metode langsung atau direct write-off method dan metode tidak langsung yang disebut allowance method. Metode langsung atau direct write-off method merupakan kerugian piutang tak tertagih dicatat pada penerimaan piutang berdasarkan jumlah piutang yang dihapuskan. Setiap penghapusan piutang akan langsung dicatat pada rekening kerugian piutang dengan jurnal beban kerugian piutang pada piutang dagang. Seperti contoh, pada tanggal 10 Februari 2017, PT Mustika menghapuskan piutang pada debitur Tuan Haryanto sebesar Rp1.150.000. Maka transaksi tersebut akan dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut, yaitu beban kerugian piutang sebesar Rp1.150.000 pada piutang dagang Rp1.150.000. Lalu contoh yang kedua, pada tanggal 12 Maret 2017, Tuan Harsono datang tetapi hanya menyatakan kesanggupan akan melunasi utangnya sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 6 April 2017, maka transaksi tersebut akan di jurnal umum sebagai berikut, yaitu piutang dagang sebesar Rp1.200.000 pada beban kerugian piutang sebesar Rp1.200.000. Nah, apabila menerima pembayaran dari debitur yang menyatakan kesanggupan untuk membayar atas piutang yang sudah dihapuskan, maka jurnalnya kas pada piutang dagang. Metode yang kedua, metode tidak langsung atau metode cadangan, biasa disebut allowance method. Metode ini merupakan metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih dan secara tidak langsung mengurangi piutang yang bersangkutan, tetapi dicatat dalam satu rekening, yaitu rekening cadangan kerugian piutang. Besarnya kerugian piutang ditetapkan berdasarkan taksiran besarnya piutang yang tidak dapat tertagih. Dengan metode tidak langsung, kerugian piutang tak tertagih dicatat berdasarkan taksiran melalui jurnal beban kerugian pada debit dan cadangan kerugian piutang pada kredit. Seperti contoh, PD Mustika menerima laporan bahwasanya debitur atas nama Tuan Haryanto mengalami kebangkrutan. PD Mustika memutuskan untuk menghapus piutang pada debitur Haryanto. Nah, berdasarkan buku besar akun piutang dagang, PD Mustika tanggal 31 Desember 2017 menunjukkan bahwasanya saldo sebesar 225 juta dan ditaksir 3% dari jumlah tagihan yang tidak dapat ditagih. Nah, maka dari itu kita dapat menghitung penyisian kerugian piutang sebesar 3% dikali 225 juta, yakni 6.750. Sehingga kita bisa membuat jurnal beban kerugian piutang sebesar 6.750 pada debit dan kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 6.750. Dengan jurnal cadangan kerugian piutang pada piutang dagang.
Contoh, pada tanggal 3 Februari 2017, PD Mustika menghapuskan piutang pada debitur Tuan Pranomo sebesar 850.000. Pada tanggal 11 Maret, PD Mustika menerima uang tunai dari Tuan Pramono untuk melunasi utangnya sebesar 850. Maka jurnal yang kita buat yaitu kas sebesar 850.000 pada cadangan kerugian piutang sebesar. Terima kasih, jangan lupa pelajari materi selanjutnya.